Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya masih bersama Pak Antoni, kuasa hukum keluarga Darso. Pak Antoni, apa kira-kira rencana dari tim Anda, tim kuasa hukum setelah ini? Bukti-bukti apa lagi yang ingin dikumpulkan untuk bisa meyakinkan bahwa memang terjadi penganiayaan? Ya, kami masih menunggu hasil ekshumasi karena itu merupakan salah satu dari pendukung bukti-bukti yang sudah kami berikan. Kemudian kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada penyidik hasil ronsen ketika korban keluar dari rumah sakit. Jadi ada hasil ronsen yang dalam bahasa kedokteran saya lupa apa itu yang sudah saya tanyakan kepada dokter jantung, itu adanya pembengkakan di jantung. Nah, tinggal nanti bagaimana kalau nanti penyidik masuk ke ranah sana itu mulai bisa menyidik tentang apa penyebab dari bengkaknya jantung tersebut. Itu penting nanti untuk diungkap juga. Oke, kalau saksi-saksi, berapa saksi yang sudah dimiliki dan kalau boleh mungkin diceritakan mereka melihat apa saja yang mereka lihat yang kemudian bisa jadi kesaksian? Ya, saksi yang pertama, saksi pelapor itu adiknya memang hanya mendengar cerita dari kakaknya, melihat fisik kakaknya, kemudian istri pun demikian sampai dengan dari masuk rumah, dari sebelum dijemput anggota 46 tadi itu, kemudian dijemput ke rumah sakit, kemudian keluar dari rumah sakit sampai dengan meninggal dunia. Dan ada satu saksi yang melihat kejadian, sayangnya kemarin yang saya dengar dia saat itu menggunakan sepeda motor, jadi tidak jelas tentang apa namanya peristiwa pemukulannya, tapi dia melihat di pinggir jalan itu ada Pak Darso dan beberapa orang. Dia tahu kalau itu Pak Darso karena memang tetangganya. Ada juga kemarin orang yang sempat menceritakan di lokasi, sempat direkam juga, itu menceritakan bahwa dia melihat kejadian. Nanti biar penyidik yang mendalami. Tapi bagi kami sebetulnya ketika kita sudah laporan dengan bukti permulaan yang cukup, maka harusnya kita melihat bahwa penyidikan itu adalah atau penyelidikan ya, itu adalah serangkaian kegiatan penyelidik atau penyidik dalam rangka mengumpulkan barang bukti untuk membuat peristiwa yang gelap menjadi terang, peristiwa yang samar menjadi terang. Jadi sebetulnya ini merupakan tugas dari penyidik, maka kita percayakan penyidik. Dan saya sudah sempat berbincang dengan beberapa penyidik, mereka akan melakukan hal-hal ini dengan profesional, tetap memeriksa secara hati-hati dan menomorsatukan. Kenapa? Karena memang ini menjadi atensi masyarakat banyak. Maka dari itu kita mendukung hasil penyidikan berikutnya. Dan malam hari ini sebetulnya saya sudah siapkan untuk di rumah sambil santai memberikan informasi kepada masyarakat melalui NTV. Tapi karena hari ini adalah pemeriksaan lagi, ini saya sekarang ada di sebelah markas polisi. Tim saya yang lain sedang mendampingi keluarga almarhum Darso diperiksa. Oke. Ini benar-benar demi masyarakat tahu perkembangannya. Baik. Pak Antoni mencoba membuktikan kejahatan dengan pelaku yang diduga adalah aparat ini bukan sesuatu yang mudah. Kita sudah menyaksikan serangkaian kasus yang hampir sama seperti kasus Pak Darso, kemudian gagal. Apa yang Anda katakan atau Anda sampaikan kepada pihak keluarga untuk membuat keluarga kuat dan yakin menempuh proses ini, karena ini akan menjadi proses yang tidak mudah, yang kemudian mungkin akan ada banyak tekanan, mungkin juga ada banyak resiko. Baik, yang pertama dari sisi saya sebagai pengacara, tentu saya dilindungi oleh undang-undang. Itu yang pertama. Apa yang saya sampaikan, saya tidak pernah menjanjikan hasil. Keluarga sudah paham. Saya menjanjikan proses akan berlangsung dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ketika proses berjalan, saya akan kawal beberapa berapa hal yang kita perlukan kita lakukan. Contoh hari ini kita sudah dengan NTV dibantu untuk terkonfirmasi dengan Kompolnas, kemudian teman-teman media juga selalu memberikan informasi kepada saya. Ini menjadi hal yang membuat keluarga kuat, keluarga yakin bahwa proses ini akan berjalan dengan baik. Andaikan toh nanti tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu kita akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Artinya kita mau mencoba memberikan informasi tambahan kepada penyidik bahwa yang kita maksudkan mungkin tidak seperti yang mereka pikirkan. Ini sedang kita susun. Yang jelas dengan peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, yang kemudian masyarakat mengatakan bahwa polisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, masyarakat menjadi paham, keluarga juga paham. Tapi tidak boleh patah semangat. Kita butuh polisi. Kita butuh
polisi ini lagi-lagi perlu kita tekankan. Kalau negara ini nggak ada polisi, kata Pak Mahfud, bisa gawat nantinya kan. Ini juga saya ceritakan agar ada kepercayaan, ada satu hal yang bisa didalami oleh keluarga bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah yang terbaik untuk Pak Darso. Itu yang penting. Baik, kita sama-sama nantikan Dan bagaimana satu lagi, proses. Ya, satu hal lagi saya meminta kepada Kompolnas tidak sekedar apa namanya ke Polda Jawa Tengah, tapi lebih kepada bagaimana Kompolnas ini memberikan dalam tanda kutip tekanan kepada Propam Polda DIY untuk melakukan pemeriksaan dengan memberikan rasa keadilan kepada keluarga dan keadilan kepada masyarakat. Kalau melihat rilis dari Polres Jogja kemarin, yang menurut saya adalah hal yang menyakitkan bagi keluarga, kami berharap Propam Polda DIY tidak melakukan itu. Artinya secara mendalam menyeluruh, bila perlu mendatangkan kami lah kaitan dengan mendengar cerita dari pihak yang berbeda. Ini penting bagi saya. Kenapa? Karena kalau saya menerima cerita dari keluarga saya sampaikan, tentu saya juga mencoba untuk mencari tahu dari sisi orang lain. Dan ini pun tentu penyidik lebih hebat dari saya cara investigasinya. Yang kedua, saya mohon kepada masyarakat, terutama teman-teman media bisa mempengaruhi itu semua. Mari kita sama-sama kawal kasus ini. Kalau ini bisa tidak terproses dengan baik, maka banyak masyarakat sudah tidak lagi percaya dengan polisi. Tentu kita dorong Polda Jawa Tengah untuk melakukan ini dengan sebaik-baiknya. Ini baik. penting agar nantinya keluarga korban, masyarakat bisa kembali mengatakan di media sosial bahwa luar biasa Polda Jateng, hebat penyidikannya, terungkap. Nah ini hal yang kami dambakan seperti itu. Baik, kita akan sama-sama kawal Pak Antoni, kita akan lihat bagaimana proses selanjutnya, tapi kita akan terus mengawasi bagaimana kinerja dan juga aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan yang diduga dilakukan oleh anggotanya sendiri. Terima kasih Pak Antoni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.